Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfa Soleha. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922501169. Di sini saya akan mempresentasikan tentang material recruitment planning atau MRP dan strategi pemasok. Dengan mata kuliah yaitu manajemen operasional, dengan dosen yaitu Bapak Hendra Permadi, STMM. Kita mulai saja presentasinya. Yang pertama di sini ada material recruitment planning atau MRP. Metode material recruitment planning atau MRP sangat bermanfaat untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan dengan perencanaan produksi. Konsep utama MRP adalah menyediakan bahan yang tepat dan pada saat yang tepat. Dalam industri manufaktur, proses transformasi selalu mencakup pengaturan material, sumber daya manusia, dan modal dan mesin. Karakteristik dasar sistem MRP. Yang pertama ada perhatikan terhadap kapan dibutuhkan. MRP berfokus pada kapan barang dibutuhkan, bukan kapan barang akan dipesan. Yang kedua ada perhatikan terhadap prioritas pemesanan. Masing-masing barang memiliki prioritas berbeda sesuai dengan tingkat karakteristiknya. Yang ketiga ada penundaan pengiriman permintaan. Adanya prioritas dapat menyebabkan penundaan pada produk lainnya. Yang keempat ada fungsi integrasi, yaitu perencanaan yang matang memungkinkan pengawasan produksi dan manajemen persediaan terintegrasi dengan baik. Input dan output master production schedule atau MPS. Input MPS yang pertama ada kapan dipesan, yang kedua pesan untuk dikirim tidak dikirim. Output MPS ada rencana produksi yang terperinci, mencakup kuantitas dan waktu pemesanan komponen. Contoh produk. Di sini ada bulu tangkis, bahan baku bulu 16 bulu ayam atau bulu angsa, deodok atau gabus berbentuk setengah bola, kulit, lem, dan tali pengikat. Struktur produk ada kok bulu tangkis terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, mulai dari level 0 atau produk akhir hingga level 3 atau komponen terkecil. Yang terakhir ada bill of material atau BOM. BOM menunjukkan daftar komponen dan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat satu produk kok bulu tangkis. Langkah-langkah perhitungan MRP. Yang pertama ada menentukan kebersihan, yaitu selisih antara kebutuhan kotor atau gross recruitment dan persediaan di tangan atau on hand. Yang kedua ada menentukan ukuran lot. Lot for lot atau producer quantity atau POQ. Langkah-langkah perhitungan MRP 2. Yang ketiga ada menentukan BOM dan kebutuhan kotor. Kebutuhan kotor setiap komponen ditentukan oleh rencana pemesanan komponen yang berbeda di atasnya. Yang keempat ada menentukan tanggal pemesanan, dipengaruhi oleh rencana penerimaan dan tanggangan waktu pemesanan atau lead time. Struktur produk dan BOM. Struktur produk terdiri dari beberapa level komponen, mulai dari level 0 produk hingga level 3 atau komponen terkecil. Ada bill of
material atau bom menunjukkan daftar komponen dan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Selanjutnya ada inventory master file atau IMF. Komponen dan persediaan IMF berisi informasi tentang komponen yang digunakan, termasuk jumlah persediaan dan lead time. Yang kedua ada perencanaan pemesanan. Informasi dari IMF digunakan untuk menentukan kapan dan berapa jumlah komponen yang harus dipesan. Selanjutnya kita akan membahas pengelolaan rantai pasokan. Pengelolaan rantai pasokan atau supply chain management merupakan konsep penting dalam manajemen operasional. Strategi SCM yang efektif dapat membantu perusahaan mengoptimalkan nilai sepanjang rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku hingga distribusi ke konsumen. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip SCM, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing bisnisnya. Peran strategi pembelian dalam SCM. Tujuan pembelian. Fungsi pembelian bertujuan untuk membantu mengidentifikasi produk dan jasa yang dapat digunakan secara eksternal, serta mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan pemasok, harga, dan pengiriman yang terbaik. Yang kedua adalah fokus pembelian. Dalam lingkungan produk barang, pembelian dikelola oleh agen pembelian yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kontrak. Sedangkan dalam lingkungan jasa, peran pembelian tidak terlalu penting karena produk utamanya adalah produk intelektual. Selanjutnya ada keputusan membuat atau membeli. Alasan membuat, biaya perolehan lebih rendah, menjaga komitmen pemasok, dan mendapatkan keahlian teknik serta manajemen. Alasan membeli, kapasitas tidak memadai, mengurangi biaya persediaan, memastikan ada sumber daya alternatif, dan membebaskan manajemen untuk fokus pada bisnis utama. Strategi rantai pasok banyak versus sedikit pemasok-pemasok. Yang pertama ini ada banyak pemasok. Strategi ini memainkan pemasok satu dengan lain, membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Yang kedua ada sedikit pemasok, yaitu perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan pemasok yang berkomitmen, sehingga pemasok dapat lebih memahami tujuan perusahaan dan konsumen akhir. Selanjutnya ada outsourcing atau strategi efisiensi rantai pemasukan. Yang pertama di sini ada definisi outsourcing atau memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki secara tradisional kepada pemasok eksternal. Yang kedua ada tujuan outsourcing, yaitu mencapai efisiensi melalui spesialisasi sehingga perusahaan dapat fokus pada kompetisi inti. Yang ketiga ada manfaat outsourcing, yaitu perusahaan dapat mengalihkan sumber daya seperti fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan kepada pemasok. Selanjutnya ada isu global dalam rantai pemasok. Yang pertama ada fleksibilitas, yaitu cukup reaktif terhadap perubahan dalam ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman atau impor, dan nilai tukar. Yang kedua ada teknologi terkini, yaitu menggunakan teknologi terbaru untuk menjadwalkan dan mengelola pengiriman komponen serta produk akhir. Yang ketiga ada keahlian lokal, yaitu memiliki staf yang ahli secara lokal dalam menyikapi peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan,
penanganan konsumen, dan isu politik. Selanjutnya ada dampak keputusan rantai pasok terhadap strategi bisnis. Di sini ada strategi biaya rendah, yaitu strategi respon cepat, strategi diferensial. Yang pertama ada mengutamakan pemilihan biaya, memisahkan persediaan melalui rantai efisien, mengutamakan pemilihan kapasitas, kecepatan, fleksibilitas, dan investasi dalam keberhasilan kapasitas dan kapasitas proses fleksibel, dan mengutamakan pengembangan produk dan keterampilan menggunakan desain modul untuk menunda diferensiasi. Selanjutnya ada strategi SCM untuk meningkatkan profitabilitas. Yang pertama ada situasi saat ini perusahaan Hawley Furniture memiliki biaya bahan baku 60% dari total penjualan laba kotor, yaitu $10.000. Yang kedua ada strategi rantai pasokan dapat mengurangi biaya bahan baku 8,3%. Laba kotor dapat meningkat 50% menjadi $15.000. Yang ketiga ada strategi penjualan. Untuk mencapai peningkatan laba yang sama, dibutuhkan peningkatan penjualan sebesar 25%. Kesimpulannya, yang pertama di sini ada pentingnya SCM. Mengelola rantai pasok yang efektif dapat membantu perusahaan mengoptimalkan nilai di sepanjang rantai, meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing. Yang kedua ada strategi kunci. Strategi pembelian yang efektif, keputusan membuat atau membeli serta memilih jumlah pemasok merupakan aspek-aspek penting dalam SCM. Yang terakhir ada tantangan global, yaitu dalam pasar global, rantai pasokan harus fleksibel, memanfaatkan teknologi terkini, dan didukung oleh keahlian lokal. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.